Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an yang kokoh, innaka laminal mursalin, bahwasanya sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu benar-benar termasuk orang yang menjadi utusan. Hadhihi suratu makkiyatun. Surah Yasin ini itu tergolong makkiyah atau surah yang turun di kota Makkah. Wa sababu nuzuliha, adapun sebab turunnya surat Yasin ini, annal kuffaro, bahwasanya sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, berkata, inna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, laisa binabiyin wala mursalin, bukan termasuk nabi dan juga bukan termasuk rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalibin, akan tetapi Nabi Muhammad itu anak yatimnya Abi Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktab, dan Nabi Muhammad itu tidak pernah mengenyam pendidikan di madrasah. Wa ma ta'allamal ilma minal muallimi, dan tidak pernah belajar ilmu dari seorang guru. Fakaifa yasiru nabiyan, jika seperti itu, maka bagaimana bisa ia menjadi seorang nabi? Fakanal kuffaru musirrina fi ingkarihim, oleh karena itu orang-orang kafir terus-menerus ingkar terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradallahu ta'ala qaulal kuffari, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menolak perkataannya orang-orang kafir tersebut. Wa anzala hadhihi surata, dan Allah menurunkan surah ini. Wa syahida bidzatihil jalil, dan Allah bersaksi dengan zatnya yang maha agung, ala risalatihi wa nubuwatihi, atas risalahnya Nabi Muhammad dan kenabiannya Nabi Muhammad. Faqala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, in angkarul kufaru, apabila orang-orang itu ingkar risalataka, atas kerasulanmu, fala taghtam bidzalik, maka jangan prihatin atas hal tersebut. Ana asyhadu, aku bersaksi, annaka minal mursalin, bahwa sesungguhnya engkau benar-benar orang yang diutus. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan, maka ketika surah ini menjadi petunjuk dan menjadi saksi ala risalatihi, atas kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala jaroma, maka sudah pasti, annaha sorot qalbal Qur'ani, maka sudah pasti surah Yasin ini menjadi hatinya Al-Quran atau menjadi intinya Al-Quran. Kama qala alaihi salam, seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, bahwa setiap sesuatu itu mempunyai hati. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan adapun hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Waman qara'aha, dan barang siapa membaca surah Yasin ini, kataballahu lahu qira'atal Qur'ani, Allah menulis atau Allah mencatat orang tersebut seperti membaca Al-Quran asyra marrat, sebanyak 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, seperti juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Thaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membaca surah Yasin dan Thaha qabla ayakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit-langit dan bumi, bi alfaya amin, selama 2000 tahun. Falamma sami'at al malaikah, maka ketika para malaikat itu mendengar,
Qalu, maka mereka para malaikat berkata, tuba li ummati Muhammadin, beruntung sekali umatnya Nabi Muhammad, nazala alaihim hatani suratani, turun kepada mereka dua surah ini, yaitu surah Toha dan juga surah Yasin. Watuba liman tahammala bihima, dan juga beruntung sekali bagi orang-orang yang hafal surah Yasin dan surah Toha. Watuba li alsinatin tatakallama bihima, dan juga beruntung sekali bagi lisan-lisan yang digunakan untuk mengucapkan atau membaca dua surat, yaitu surah Yasin dan surah Toha. Wa kama qala alaihi salam, dan juga seperti perkataan Nabi Muhammad, inna ahlal jannati, bahwa sesungguhnya ahlul jannah, la yaqra'una syai'an, tidak membaca sesuatu, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, illa Toha wa Yasin, kecuali surah Yasin dan surah Toha, wa suratul Rahman, dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, dan juga sebagaimana perkataan Nabi Muhammad, ayyuma muslimin wa muslimatin, siapa saja orang muslim atau muslimah, quri'a indahuma, yang dibacakan di sisinya suratu Yasin, yaitu surah Yasin, dibacakan surah Yasin, wahuma fi sakaratil maut, orang muslim atau muslimah tersebut dalam keadaan sedang sakaratul maut. Nazala alaihima bi'adati kulli harfin, maka akan turun kepada orang muslim atau muslimah tersebut setiap huruf asyratu amlak, 10 malaikat. Jadi setiap huruf daripada surah Yasin itu akan datang 10 malaikat, yakumuna baina aidihima, yang berdiri di sisi orang tersebut, sufufan yusalluna alaihima, yang berdiri berbaris orang di sisi orang yang sakaratul maut tersebut, yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma, yang mana mereka mendoakan dan memintakan ampun kepada orang tersebut, wa yashhaduna ghuslahuma, dan mereka para malaikat yang tercipta dari setiap huruf dari surah Yasin itu menyaksikan orang tersebut dimandikan dan mengantar wa yuti'una janazata huma, mengantarkan jenazahnya. Wa kama qala alaihi salam, aktsiru qira'ata hadhihi surati, perbanyaklah membaca surah Yasin ini, fa inna fiha khosaisu katsiratun, karena sesungguhnya dalam surah Yasin ini mempunyai khususiyah, mempunyai keistimewaan yang sangat banyak sekali. Hatta qila fi syuruhi hadzal hadithi, bahwa sampai dikatakan dalam syarahnya hadis ini, innal ja'i'a idza qara'aha, orang yang sedang lapar kemudian membaca surah Yasin ini, bihuduril qalbi, dengan khusyuk, dengan hadirnya hati, asba'ahullahu min fadlihi, Allah akan memberikan orang tersebut rasa kenyang dengan anugerah Allah. Wa in qara'aha al-khaif, apabila Yasin ini dibaca oleh orang yang sedang ketakutan, adhaballahu ta'ala husnahu, Allah akan menghilangkan kesedihannya. Wa in qara'aha al-faqiru khallasa min dinihi, dan apabila Yasin ini dibaca oleh orang yang fakir, maka Allah akan menyelamatkan agama orang fakir tersebut. Wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu, dan apabila dibaca oleh orang yang sedang mempunyai hajat, orang yang mempunyai keinginan, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan keinginan orang tersebut. Wa man qara'aha fi subhi, dan barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu subuh, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka dia akan mendapat pertolongannya Allah
sampai waktu sore. Wa fi ayyi baldatin, dan di mana saja daerah, idza tuliyat, ketika dibacakan surah Yasin ini, au fusirat, atau diadakan pengajian tafsir surah Yasin, rafa'allahu ta'ala anhumul bala, Allah akan mengangkat bala dalam di suatu tempat atau daerah tersebut, wal kohten wal kohto wal gholaa wat taun wal waba wal marad bihurmatiha, sebab keagungan surah Yasin ini. Waman qara'aha fil laili, dan barang siapa yang membaca surah Yasin ini pada waktu malam, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi, maka keluarganya akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai masuk waktu subuh. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, dan apabila dibacakan kepada orang yang meninggal, khufifat anhu adzabul qabri, maka akan diringankan azab kubur. Ingkana min ahlil azab, apabila mayit tersebut termasuk orang yang pantas untuk diazab. Wa illa fatakunu fi rauhihi wa rohatihi ziyadatun, apabila mayitnya itu termasuk orang yang ahli taat, maka akan mendapatkan ketenangan di alam kuburnya. Li'anal qabra raudhatun min riyadil jinani, karena sesungguhnya kuburan itu diserupakan seperti pertamanan dari pertamanan surga. Au hufratun min hufarin niron, atau seperti lubang dari lubang-lubang neraka. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwal, dalam kata atau lafaz Yasin itu ada 5 qaul, ada 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir berkata, Yasin ya insan. Yasin itu maksudnya adalah ya insan, wahai manusia. Wa adatul Arab, adapun pengadatannya orang Arab, annahum, bahwa mereka ya'khuduna min kulli kalimatin harfan, mengambil dari setiap kalimat itu 1 huruf. Tsumma yatalafadzuna bihi, dan kemudian melafadzkannya huruf tersebut. Wa ya'khuduna min ya'in nida wa minal insan, mengambil dari ya nida, ya, dan dari kata-kata wa minal insani sinan. Jadi ya nida kemudian insan itu masing-masing diambil ya-nya, dan insan itu diambil sinnya, jadi Yasin. Farakabuha, kemudian disusun kedua kalimat itu, fasoro Yasin, kemudian menjadi Yasin. Ini tradisi orang Arab dahulu seperti itu. Jadi mungkin sama seperti orang Indonesia, jadi mengambil suatu kalimat, misalnya Muhammad menjadi mat, atau Ahmad menjadi mat. Nah, sama juga orang Arab itu ya nida dengan insan diambil ya-nya saja, dan insan itu diambil sinnya saja. Al-muradu minhu, yang dikehendaki daripada kata-kata Yasin itu adalah ya Muhammad alaihi salam, wahai Muhammad alaihi salam. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan al-muradu minhu, yang dikehendaki dari kata Yasin itu adalah ya sayyidal mursalin, wahai tuannya para utusan. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain berkata Yasin, lafaz Yasin itu ismun min asma'il Qur'an, salah satu daripada nama-nama Al-Quran. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain berkata, ini banyak pendapatnya, Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, merupakan salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama juga berkata, Yasin ismus surati, merupakan nama surah daripada Al-Quran.
Wa dzakara fi tafsiril Istirabadzi, dan dijelaskan di dalam tafsir Al-Istirabadzi, innalillahi ta'ala arba'atu alafi ismin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullah, yang 1.000 itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikah. Kemudian yang 1.000 itu tidak ada yang tahu kecuali para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sudah 2.000. Wa alfun fil lauhil mahfud, dan yang 1.000 itu berada di lauh mahfud. Wa thalathumi'atin fit Taurah, yang 300 itu berada di kitab Taurah. Wa thalathumi'atin fil Injil, dan yang 300 selainnya di kitab Injil. Wa thalathumi'atin fiz Zaburi, yang 300 lain di kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil Quran, dan yang 100 itu berada di Al-Quran. Jadi jumlahnya secara keseluruhan itu adalah 4.000. Yang 100 itu yang di dalam Al-Quran itu tis'atun wa tis'una zohiratun, yang 99 itu zohir atau jelas, yang kemudian disebut dengan Asmaul Husna. Wa wahidun minha khofiyun, dan ada satu lagi nama yang itu samar, wahwa al-ismul a'zam, yaitu ismul a'zam, la ya'rifuhu illal anbiya'u wal mursalun, yang mana tidak ada yang mengetahui satu itu di dalam Al-Quran kecuali para nabi dan para utusan. Wallahu a'lam bishshawab.